Halo, Ricky di sini. Oke, di video gua kali ini gua mau ngomongin karakter-karakter single di Coral Island yang bisa kita nikahin ya. Sekalian gua mau bikin juga tier listnya yang menurut gua gimana. Dan gue di sini nggak cuma sendiri ya. Gua di sini ditemanin sama sang ilustrator yang bikin thumbnail video gua, Carol. Hai. Carol juga sebelumnya penggemar Coral Island juga ya. Yes, excited banget tunggu gamenya keluar. Jadi lu udah tahu dong beberapa karakter-karakter di Coral Island. Iya, dan so far kayak gue paling suka Suki sih. Lu juga udah tahu background-background masing-masing karakternya atau masih baru lihat art style doang? Baru art style dan cuma denger-denger beberapa doang lah. Kayak siapa, saudaranya siapa gitu doang sih. Oh yaudah, kayak sekalian ngebahasin tiernya. Gue juga bakal ngomongin satu-satu ya karakternya. Biar lo orang yang nonton di rumah juga makin kenal sama karakter-karakter yang ada di gamenya juga. Oke, di sini udah ada karakter-karakternya ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu Surya. Surya ini yang karakternya kayak paling Indonesia banget ya, dari namanya ada Surya gitu. Terus dia juga sama kayak kita, dia juga baru datang ke pulau ini, ke Pulau Coral Island. Dia fresh graduate dari Marine Biologist. Terus dia juga ngerasa tuh kayak gelar gak memastikan pekerjaan. Asik. Terus jadi waktu dia di offer kerja sama Link, dia langsung pergi ke Coral Island dan tinggal bareng sama pamannya, si Joko sama bibinya juga Dinda. Joko yang pakai belangkon itu bukan? Yang khas banget tuh. Iya betul betul. Oh. Terus dia kerja di lab waktu weekdays juga. Biasa kalau dia free time dia hangout sama Luke di vineyard, sama dia suka relax di pantai. Jadi menurut lu gimana nih si Surya ini masuk ke tier yang mana? Nggak tahu kenapa kurang ada karakter sih. Kurang ya, Kurang ada something yang menarik lah. Oke. Mungkin B. B Karena ya? kayaknya dia agak santai juga ya. Kayak dia demen ke pantai untuk relax gitu. Kayak gue bisa cocok sama dia lah. Kalau gue sih personally gue bakal taruh dia di C ya, karena ya kurang aja menurut gue, nggak ada something yang bikin gue, wih apa tuh gitu. Iya. Dia ada kesukaan atau nggak kesukaan nggak? Dia suka lodeh, terus dia nggak suka milk susu. Aduh, dia nggak suka milk, udah C aja deh, C. Oke, C ya. Oke, Surya kita taruh di C. Oke, next karakter kita ada Lea. Lea Dia nih. si cetar banget. Ini kalau misalkan dari art nih salah satu favorit gue ya. Oke, jadi Lea tuh dia tinggal bareng sama papanya dan tinggal sama stepmomnya ya. Dia tinggalnya di rumah tua yang megah. Biasa tuh dipanggil penduduk-penduduk lokalnya The Mansion. Asik gak tuh? Asik. Terus dia seorang instruktur yoga di community center. Dia juga suka maintain online personality-nya. Habis itu dia juga banyak menghabiskan waktu ngelilingin pulau bawa kameranya. Dia suka foto-foto. Terus ya mama kandungnya itu dia seorang art dealer gitu. Dia suka travel ke seluruh dunia. Terus jadi waktu divorce itu akhirnya mereka nentuin si Lea bakal ikut papanya biar kehidupannya lebih stabil gitu. Selain itu dia juga suka nature sama fine art. Tapi dia juga banyak koleksi barang-barang branded ya. Wih. Menurut lu bakal lu masukin tier mana nih si Lea ini? Susah sih. Dari personality sebenarnya dia nggak S. Tapi penampilan menurut gue menarik banget gitu. Oke. Cetar banget dan lumayan ada backstory. Jadi lumayan interesting sih tahu mamanya kenapa ini itu. Mungkin A. Tapi kalau bisa detail kayak A+ gitu lah. Oke, gue juga setuju banget sama lu. Gue juga bakal masukin dia ke A. Karena menurut gue pribadi dari art sama personality ini A banget. Bagi lo orang yang nanti mau deketin dia di gamenya, dia suka pearl, tapi dia hati-hati ya, dia nggak suka mushroom, egg sama semua ikan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke karakter yang ketiga. Kita ada Luke di sini. Lagi mikir tuh kayaknya. Asik ya. Dia tinggalnya di manor belakang vineyard. Dia tinggal bareng sama papanya Walter dan mamanya Bree. Terus dia punya anjing Shiba Inu, namanya Tako. Lucu. Terus dia merasa terpressure dari orang tuanya buat terusin usaha keluarganya, dan akhirnya tapi dia malah buka usaha sendiri, yaitu toko elektronik yang namanya Socket Elektronik.
Dan kalau misalkan dia lagi day off, dia suka banget pergi ke beach check untuk makan seafood ya di sana. Dan dia juga teman baiknya Ben sama Pablo. Gue suka dia buka usaha sendiri gitu sih. Kayak walaupun dia ke pressure, dia tetap mau apa yang dia mau gitu. Dia tetap buka usaha sendiri. Ya gue suka sih, cuma sebagai personality gue merasa kurang gitu, kayak masih one dimension banget. Kayak yang disuguhkan di awal ini cuma kayak ya udah dia nggak pengen lanjutin usaha keluarganya, bukan usaha sendiri, kayak nggak ada personality lain gitu. Oke. Jadi gue personally gue bakal taruh dia di C juga bareng sama Surya. C oke sih. Bagi lo pada yang nanti tertarik buat deketinnya, dia suka ratatouille dan wine, tapi dia nggak suka beach scavengable ya, yang barang-barang yang ada di beach. Kerang. Ya kerang-kerang gitu. Oke, kita lanjut ke satu teman dekatnya Luke, yaitu Ben. Ben ini ya salah satu marriage candidate tambahan ya yang ada di stretch goal di Kickstarternya. Jadi dia tuh pengembara, dia tinggal di mobil karavannya deket di hutan. Terus kalau misalkan dia weekend, dia bisa jualin barang-barang random gitu ke kita di gamenya nanti. Terus dia suka road trip. Tapi kalau misalkan dia lagi nggak ada di hutan, kalau mobil karavan yang nggak ada, berarti dia lagi road trip karena dia suka banget road trip, jalan-jalan keliling island, sama suka berkemah di hutannya. Kayak anak pantai gitu dia ya. Asik Dari sih penampilannya. Itu dia jual barang-barang random apa tuh ya? Yap. Apa dia kayak jualin barang apa beach scavenge yang orang-orang kasih ke Luke terus dia nggak mau, terus band jualin band. Bisa jadi sih, bisa jadi. Dia ya ngejual barang-barang yang mungkin dia temuin waktu dia road trip juga. Nyantai sih orangnya, tapi kayaknya lebih ke temen dibanding marriageable sih. Ya gue setuju banget sih. Gue juga setuju banget. Gue pribadi bakal naruh dia di D sih. I'm sorry Ben. D. Oke, tapi bagi lo orang yang mau deketin si Ben ini, dia suka banget sama green tea dan suka mushroom. Tapi hati-hati dia gak suka sama clam chowder. Oke, kita lanjut ke berikutnya, Pablo. Jadi Pablo ini kayaknya idaman para hati dalam game Coral Island ini maupun di dunia asli kita sekarang ya. Karena gue ngeliat secara online kayak banyak banget yang demen sama Pablo ini. Jadi Pablo itu dia blacksmith yang dia suka banget senyum lah. Orang bahkan bilang gak pernah ngelihat Pablo gak senyum. Dia adalah seorang Casanova. Penduduk setempat banyak yang suka sama personality dia. Tapi menurut si Rafael katanya dalam hati Pablo ini dia adalah seorang yang romantis. Dia merasa kayak udah siap settle, udah siap nikah sama tuh orang kalau ada orang yang tepat. Waktu dia di day off dia suka ngebantu orang-orang juga di kota. Terus ada hobi aneh juga, dia suka bersihin kuburan nih. Ya maksudnya kalau nggak ada dia ya siapa yang bersih? Ya bener juga sih. Habis itu dia juga suka ngejokes juga di telepon, bikin orang-orang ketawa, bikin happy gitu lah. Tapi dia nggak suka nih datang ke beach karena dia nggak suka rasa pasir masuk dalam sepatunya. Gua relatable banget. Iya. Gue merasa Pablo ini mirip gua banget itulah. Oke. Iya Casanova gitu ya. Jadi lu bakal masukin Pablo ke tier mana nih? Gue sedikit kurang karena tahu dia romantic gitu. Takutnya dia kayak cheesy lah, terus tiba-tiba kayak pulang-pulang ada lilin-lilin di kamar. Aduh. Dan itu agak minus point, tapi overall dia di atas cowok-cowok yang dari tadi kita taruh sih. Ya gue setuju juga. Oke, gue secara B kalau gue. Lu bakal taruh di B ya? Gue sih secara pribadi gue taruh dia di A ya, karena gue lumayan demen sama personality-nya. Oke, kalau gitu kita ngeliat dulu apa yang dia suka sama dia nggak suka. Boleh. Dia suka sweet potato poutine. Itu semacam masakan ubi gitu. Yang dia nggak suka durian. Aduh, nggak ngerti, durian tuh paling enak. Justru gue relate banget karena gue juga personally sama sekali nggak suka durian. Enggak guys, komen di bawah ya kalau lu suka durian. Kalau misalnya nggak suka, nggak usah komen. Oke, jadi kita bakal taruh di mana, di A atau B? Menurut gue sih ya, lu lihat dari artnya, lu suka nggak sama artnya si Pablo ini? Lumayan cakep sih, jujur. Ya A boleh lah. Oke, kita taruh di A ya. Oke, lanjut. Kita nge-rate adiknya Pablo kali ini, Rafael. Kalau misalnya kita lihat dari sekilas kayak berasa si Rafael ini badannya lebih besar ya, kayak merasa lebih cocok jadi kokonya ya. Iya, kirain kakaknya loh. Tapi ini adiknya Pablo. Dan dia juga bareng sama si Pablo ini buka blacksmith shop. Jadi mereka buka berdua ya, si Rafael Pablo ini.
Dia sifatnya lumayan pendiam, dan karena pendiamnya ini juga dia juga jarang kelihatan di kota. Tapi kalau dia lagi ya kadang-kadang ada jalan-jalan keluar juga, dia datang ke toko elektroniknya Luke atau datang ke Coral Inn nyamperin sepupunya Ellie sama Suki. Dan dia juga suka nonton horror movies, dia juga suka sama senjata-senjata gitu ya. Sama dia juga suka hal-hal yang bikin dia tenang. Satu hal yang dia nggak suka, dia nggak suka sama tempat yang berisik atau musik yang keras. Oh dia saudaraan sama ini ya, Ellie sama Suki ya? Iya, nanti gue bakal jelasin lagi di berikutnya hubungan mereka apa ya. Jadi gimana nih menurut lu nih sama cowok pendiam nih? Misterius sih, cuman takutnya juga terlalu pendiam ya, bingung mau ngajak ngobrol apa. Tapi dia suka horror movies dan gue juga suka horror movies. Tapi dia juga ya beberapa fans juga ada yang suka sama dia. Kita bisa lihat nih beberapa fan artnya dia yang bikin badannya berotot gimana. Dari penampilan sih dia kayaknya kelihatan kayak baik banget itu loh. Iya ya, gue setuju. Aduh, muka alim gitu loh. Mungkin B sih. Ya gue juga mungkin masukin dia B sih. Gue lebih suka dia dibandingin sama Surya dan Luke ya. Ya, oke, kita tentuin dia di B aja ya. Oke. Buat yang mau deketin dia itu suka onyx, batu onyx. Hal yang dia nggak suka itu fresh salad. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu Alice. Jadi Alice ini punya twin ya. Twinnya itu Suki gitu. Mereka berdua kayak buka Coral Inn gitu di pantai. Terus dia juga merasa buka usaha itu susah, tapi buka usaha bareng sama twinsnya ini lebih bikin susah lagi. Waduh. Tapi kita harus cari tahu di game-nya kenapa gitu ya. Iya. Terus dia teman baik sama Noah. Mereka sering minum kopi bareng, suka ngomongin konspirasi-konspirasi yang nggak bisa dijelasin gitu lah. Dan dia juga merasa pizza overrated. Di free time dia suka hangout sama bareng-bareng temennya di kota gitu ya. Oke, sebenarnya dari art gue suka, cuma ada satu hal yang gue gak setuju nih. Pizza Kenapa? overrated? Aduh, buat gue pizza maksudnya gak overrated. Pizza itu bener-bener enak. Kalau buat gue dia menarik banget. Pertama dia suka kontroversi gitu ya. Iya, suka hal-hal yang kontroversial ya. Itu relatable banget buat gue karena gue suka banget YouTubein hal-hal yang kayak gitu. Dari gue merasa gue bisa jadi best friend dia. Secara karakter dan penampilan dia menarik sih, tapi mungkin gue taruh dia di B. Oke, Alice ini juga salah satu yang fans suka ya. Dan dia udah yang salah satu karakter pertama yang 3D modelnya udah dibikin ulang, yang dibikin lebih bagus lagi. Ya gue lihat tuh updateannya jadi makin cetar. Ya sebenarnya gue juga pengen taruh di B sih, cuma gue jadi bingung gitu karena dia bilang pizza itu overrated. Tapi apakah dia masih tetap harus di B? Ya gue tetap stick di B sih. Oke, gue juga setuju lah. Oke, kita taruh dia di B ya. Buat deketin Alice, hal yang dia suka itu green smoothies, mince jackfruit pies, dan hal yang dia gak suka ya tentu aja pizza. Oke, kita lanjut ke kembarannya, Suki. S. Udah pasti S banget nih Suki. S. Oke, buat yang penonton yang masih belum tahu gue jelasin dulu. Jadi ini Suki ini awalnya nggak marriageable ya. Terus habis itu kayak banyak banget tuh yang pengen Suki di marriageable dan akhirnya ditaruh di stretch goals di Kickstarter. Dan akhirnya ya sampailah gitu goalnya. Iyalah gila, cakep banget. Gue jelasin dulu background story-nya ya. Jadi Suki ini ya yang tadi gue ngomong twinsnya Alice. Dia itu owner Coral Inn dan dia satu-satunya karakter yang udah divorce ya. Dan dia juga udah punya anak, yaitu Valentina. Terus dia juga punya stretch mark di perutnya. Terus mantan suaminya itu jadi saudaranya Pablo sama Rafael. Jadi mereka yang tadi gue bilang saudara bukan saudara kandung ya, tapi kayak sepupu jauh gitu. Terus mantannya tapi nggak tinggal di Coral Island dan juga nggak diceritain lebih lanjut lagi storynya gimana. Dan untuk sekarang Suki berusaha membangun relasi yang baik bersama mantan suaminya itu untuk menjadi orang tua yang baik ya buat si Valentinanya ya. Dan untuk sekarang dia pengen fokus untuk self love dan fokus ke pekerjaannya dan juga exercise. Oke. Jadi setelah mendengar backstory masih S. Aduh, S++ kalau bisa. Ya gue setuju banget sih, udah langsung masukinnya dia ke S deh, gak perlu panjang lebar ya. Karena dia nggak cuma penampilannya S, terus kayak
ada stretch mark gitu-gitu, which is a plus point banget sih buat gue. Itu menarik banget, something yang sangat menarik. Dan gue suka banget storyline dia berusaha untuk menjadi ibu yang baik, membangun relation, self love, exercise, itu kayak motivasi banget lah. Ya gue setuju juga sama yang lo bilang. Dan bagi yang mau deketin dia, dan gue yakin juga banyak, dia suka green smoothies sama kayak Alice. Dan dia juga gak suka pizza sama kayak Alice. Ini mungkin mereka ada trauma kali ya, kayak apalah mimpiin pizza jadi monster atau apa. Mungkin, tapi selain itu dia juga gak suka sama pineapple upside down cake ya. Apaan tuh? Ya gue juga kurang tahu. Jadi setelah gue google ya, ini nih pineapple upside down cake. Gue jujur gue juga gak pernah denger. Ini mungkin ya a western thing kali ya. Iya. Oke, kita lanjut ke teman baiknya si Alice tadi ya, si Noah ini. Noah sih gue sebagai art gue juga suka banget si Noah ini. Iya. Jadi Noah ini dia suka hal-hal yang konsisten. Dia lahir dan tumbuh besar di Coral Island. Dia juga sempat studi universitas di Pokyo. Oke, buat yang nggak tahu, Pokyo itu ya kota utamanya. Jadi kita sebagai main karakter juga datangnya dari Pokyo ya. Oh, oke. Terus dia sehari-harinya menjalankan bisnis tavern, cuma lebih sering menjaga mamanya, Betty. Oh. Jadi anak yang berbakti gitu. Kalau lagi senggang ya dia suka jalan-jalan atau ngobrolin teori-teori fenomenon bersama Alice ya. Waduh. Terus dia juga suka nonton show gourmet gelato namanya Game of Cones. Oke. Oke, jadi gimana menurut lu? Mungkin sedikit kurang backstory, tapi ya denger dia suka jaga mamanya itu plus poin. Terus ya karena tadi kan gue bilang gue suka banget sama Alice karena dia suka ini kan apa Ngomongin konspirasi ya. Iya, dan apparently ini juga gitu. Cuma ya itu gue kayak lebih bisa lihat in real life gue temenan sama mereka gitu dibanding gue married sama Noah. Tapi penampilan Noah itu kece banget sih menurut gue. Tapi bukannya ada peribahasa kayak waktu married kita juga harus menjadi best friend gitu, gak cuma pasangan gitu. Betul. Mungkin B sama Alice. B ya? Iya. Ya gue juga setuju sih, gue juga bakal taruh dia di B sih. Karena dia masih, dari segi art aja gue masih lebih suka dia dibanding Surya dan Luke. Tapi dari personality pun gue juga masih lebih demen dia gitu. Sekarang kita lanjut ya ke Macy. Macy ini seorang fotografer. Dia tumbuh besar tapi di pulau juga, cuma bukan Coral Island, di pulau tetangga, pulau sebelah. Tapi sekarang dia untuk sementara tinggal di Coral Island, di Coral Inn. Dia menghidupkan dirinya dengan menjual foto-foto ke visual media company. Dia dulu kuliah mengambil jurusan finance. Dia sempat coba bekerja di corporate gitu selama 3 tahun. Sambil juga ngejual foto-fotonya sebagai masukan tambahan ya, pekerjaan sampingan gitu. Tapi akhirnya dia mutusin untuk pursue fotografinya secara profesional dan meninggalkan pekerjaan corporate-nya itu. Dia sempat balik dulu ke rumahnya setahun untuk menyiapkan diri untuk berpergian ke berbagai macam pulau buat foto-fotonya. Terus dia juga gak pernah bilang sih bakal berapa lama tinggal di Coral Island. Tapi dia bilang dia eventually bakal pindah ke pulau lain. Unless dia punya reason yang cukup kuat untuk gak pindah. Oke, reason itu apa kira-kira? Nikahin. Selain ngambil foto-foto, dia juga suka main video games. Dan dia juga suka sama Stephen, yaitu lobster yang dia selamatin. Lumayan random ya, cuma lucu sih. Ya lumayan juga lucu. Iya. Jadi gimana menurut lu? Macy itu kayak dia menghidupi hidup yang gue mau sih, karena gue suka banget fotografer. Cuma ya gue bukan fotografer gitu sekarang. Ya dulu gue sempat kerja sebagai fotografer ini itu, dan gue bisa membayangkan kalau misalnya di dunia paralel gue bisa hidup kayak Macy gitu. Dia hidupnya kayak lebih bebas gitu ya, iya, free banget. Kayak gue living vicariously through dia jadinya sekarang. Dan story dia juga lumayan oke sih menurut gue. Lumayan ya, dia suka ini suka itu semua dijabarin gitu. Ya dia mau mencoba menjalani hal yang dia inginkan gitu. Dia dapat pekerjaan yang stable di corporate, tapi dia ingin menekuni passionnya ya di bidang fotografi ya. Gue bisa taruh dia di A sih. A ya. Ya. Tapi itu personally gue ya. Gue mungkin taruh dia di B sih, bareng sama Alice dan Noah juga di sana. Tapi ya pastinya dia mungkin di B plus ya, B paling depan ya. Jadi kita bakal Verjik dia taruh di mana? Coba kita lihat like sama dislike-nya dong. Dia
kebalikannya Alice dan Suki nih, justru dia malah suka pizza. Dan dia juga dislike-nya pickles. 2 plus point dong, dia suka pizza loh. Oke, ya kita taruh di A rendah ya, A minus Iya, ya. berarti A ya. rendah lah. Oke, kita lanjut ke Theo. Theo ini juga satu favorit ya. Dia udah ada 3D model juga yang udah paling pertama di-update. Dan orang juga banyak banget yang bikin fan art tentang Theo ini. Karena kita bisa lihat dia kayak lumayan muscular ya, lumayan berotot ya. Yeah. Oke, jadi Theo ini dia seorang nelayan yang dia suka ngabisin waktu weekendnya untuk tampil live di tavern. Asik. Walaupun dia mengakui dia suaranya nggak gitu bagus, tapi bagi dia hal yang penting dalam bernyanyi itu yang penting jiwanya waktu dia perform. Bayangin deh kayak sebenarnya nyanyinya fals apa, tapi dia kayak oh iya. Dan dia juga nggak suka minuman-minuman beralkohol. Dia suka banget sama festival dan juga camping, tapi dia nggak suka traveling. Ini gua banget sih. Dia hobi bermain gitar dan juga pastinya bernyanyi. Dia tinggal sama papanya dan papanya Jim dan juga sisternya ya Lily. Gue masih belum tahu juga nih Lily ini apakah kakak perempuannya atau adik perempuannya karena masih belum dikasih tahu lebih lanjut juga. Jadi Theo ini gimana menurut lu? Pertama-tama gue lihat Theo, dia artnya mirip Mulan gitu loh, kayak karakter dari Mulan. Iya, gue Dan bisa ngeliat waktu ngomong. terus dari penampilan gue kira dia bakal kayak aduh overrated, orang-orang demen karena dia kayak bad boy, keterambut, tapi denger cerita dia gue juga jadi jadi demen juga gitu. kayak lucu gitu. Dia kayak orang yang asik gitu iya ya. ya, tapi dia kayak gak suka minum, cuma tetap kayak asik nongkrong di bar. Terus gue merasa dia kayak percaya diri banget itu karena Iya. dia juga mengakui dia suaranya nggak bagus, tapi yang penting kata dia yang penting passionnya, Iya, jiwa iya, lu iya. gitu. Itu asik sih. Gue tuh pasti kasih minimal A sih, itu paling minimal Minimal A, banget, ya. minimal A. Kayaknya gue bisa kasih S. Lu kasih S ya. Heeh. Oke, kita lihat dulu ya hal yang dia suka sama nggak suka. Jadi dia suka yellow moray eel. Ya mungkin itu semacam dish belut gitu ya. Dia juga suka fish taco. Jadi dia kurang lebih suka seafood ya. Hal yang dia nggak suka ya beer dan wine. Jadi dia bukan alkoholik ya. Jadi gimana, lu bakal taruh dia di A atau di S? S. Oke, gue ikut lu lah S lah karena gue juga nggak keberatan kalau taruh Theo di S. Lanjut kita ke sister ya Theo ya yang masih belum tahu. Oh, ini sisternya. Ya, ini Gak sister gitu ya. mirip ya. Iya, gue juga bingung juga waktu lihat. Waktu lihat artnya gue nggak nyangka gitu mereka berdua brother sister gitu. Oke, Lily ini pekerjaannya ini ya secara online ya. Dia punya pekerjaan yang bayarnya cukup besar gitu. Jadi mungkin aslinya Theo juga mungkin kulitnya kayak Lily lumayan putih, cuma karena dia nelayan jadi makin gelap kali. Oh iya mungkin. Jadi lebih hot. Terus dia biasa bekerja di rumah dan kadang dia juga visit ke danau atau ke library di waktu weekend. Seminggu sekali yang biasanya Senin dia bakal datang ke villa yang udah gak ada isinya. Punya temennya tapi si Nina dan dia suka miniatur bonsai. Oke, jadi gimana? Menurut gue dia cakep banget sih Lily. Kalau gue sih malah justru suka style ya. Kalau misalkan waktu lihat foto-fotonya kayak style asik banget. Gue suka dia suka pakai hoodie menarik, juga gitu. menarik, Ya, orangnya menarik. Cuman again not enough backstory sih. Ya, gue juga setuju Kayak sama lu. oh ya udah gitu. Cuma ya I mean kita bakal find out di gamenya. Ya, cuma untuk sekarang sih gue bakal taruh dia di B karena gue suka banget sama style dia sih. Sama. Kalau misalkan nanti udah lebih tahu backstory mungkin bisa lebih tinggi lagi, cuma untuk sekarang di B dulu ya Lily ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke temennya Lily tadi, si Nina. Jadi Nina itu sebenarnya dia udah gak tinggal lagi di Coral Island, tapi dia masih sering visit vacation house-nya, villanya tadi yang dijaga sama Lily. Terus dia juga gak pernah ceritain juga kenapa dia tiba-tiba pergi dari Coral Island. Jadi kayak masih misteri gitu ya, misterius gitu. Terus Nina juga berkependidikan tinggi ya, dan dia juga suka liburan mewah katanya. Asik. Ya kalau misalkan kita lihat di pulaunya aja udah ada villa, mungkin dia golongan ini yang berduit ya. Terus selain temennya Lily, dia juga berteman dekat sama Suki dan juga pasti sama saudara kembarnya Alice. Jadi gimana menurut lu? Kurang tahu lagi sih tentang dia.
Ya, gue juga merasa kayak kurang banget yang disodorin Iya, awal-awal iya. backstory-nya, kayak nggak ada yang gimana. Tapi ingat, ini masih hal yang misterius gitu. Iya, Kenapa iya. dia nggak, kenapa dia keluar dari Coral Island gitu, dia pindah. Hmm. Tapi ya untuk sekarang karena masih misteri, sebenarnya gue mau kasih dia D, cuma karena kayak masih misteri gitu gue kasih benefit of doubt, gue taruh di C. Mungkin kedepannya kalau misalnya di saat main game dia bisa naik, tapi untuk sekarang gue taruh dia di C sih. Ya, Kalau lu gue juga gimana? setuju sih, Setuju C. ya? Iya. Oke, bagi yang nanti waktu game udah keluar pengen cari tahu misteri apa yang ada di belakangnya, hal yang dia suka banana fritter itu kayak pisang yang udah diolah jadiin roti gitu, sama flower bouquet ya, jadi dia suka bunga gitu, cewek banget gitu. Tapi ada yang aneh nih, dia suka banana fritter tapi dia nggak suka pisangnya sendiri gitu, pisang yang masih buah dia nggak suka. Dan selain itu dia juga nggak suka sup tomat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Charles. Oke, jadi Charles ini juga sama kayak Suki dan juga Ben, salah satu 4 karakter tambahan yang dari Kickstarternya. Jadi Charles ini dia seorang dokter, dan di free time-nya dia suka memberikan tips dan saran-saran kesehatan di tavern-nya. Udah, rajin bener. Dia kayaknya emang passionate sekali akan pekerjaannya ya, dokter ini ya. Tapi dia backstory-nya lumayan tragic sih. Jadi dari kecil dia udah di disown sama keluarganya, udah nggak dianggap anak ya sama orang tuanya gitu. Terus dia akhirnya berusaha kerja keras gitu, belajar di dunia kesehatan. Akhirnya saat dia udah mulai settle, dia udah mau menikah sama sweetheartnya, sama pasangannya gitu. Tapi dia mempergoki pasangannya selingkuh gitu. Waduh. Akhirnya dia nggak jadi nikah dan dia sampai sekarang masih heartbroken gitu, dan dia ya udah akhirnya settle di Coral Island dengan masih heartbroken. Jadi gimana menurut lu? Nggak tahu kenapa gue mau taruh di D sih. Kenapa? Walaupun ada backstory dan kayak emang sedih, cuman kayaknya dia tipe-tipe karakter yang gue nggak pernah pursue di game-game kayak gini gitu. Tapi gue agak gak setuju sama lu sih. Jujur waktu pertama kayak gue ngeliat artnya, gue merasa kayak ini siapa gitu, paman-paman dari mana gitu. Tapi setelah gue ngeliat backstory kayak gue bukan ngomong relate, tapi kayak gue bisa ngeliat kayak orang yang heartbroken gitu, akhirnya jadi tua dan gak nikah-nikah gitu. Dan itu salah satu kayak menurut gue sedikit romantis malah. Gue bakal dia taruh di B sih. Kalau gitu kita taruh di C, gimana? Oke, kita taruh di C. Oh ya, by the way, buat yang pengen cari tahu lebih lanjut lagi, yang mau deket sama Charles, dia itu suka burrito, tapi dia inget ya nggak suka sama flower, soalnya dia alergi sama bunga. Kasian. Oke, kita lanjut berikutnya, Scott. Jadi Scott ini tinggal serumah sama si Charles. Jadi Charles sewain kamarnya gitu ke Scott ya. Scott ini anak kota yang pindah ke Coral Island karena dia udah nggak mau dicap sebagai playboy di kota sebelumnya. Waduh. Jadi dia dicap playboy juga karena dia sebenarnya banyak putus cinta ya di sana ya. Jadi mungkin dia juga kayak pengen move on gitu. Terus dia orang yang kayak selalu siap buat having fun gitu dan nggak pernah ngebosenin. Oh. Dia kayak asik Seru, gitu lah, ya seru, kayak iya. seru-seru gitu. Terus dia menemukan passionnya di artefak dan dia mendedikasikan hidupnya untuk artefak itu. Dia juga suka minum kopi, dan kopinya juga bukan kopi biasa, kopi yang strong gitu. Oh, Dia juga suka hawa-hawa hujan gitu dan juga lagu-lagu vintage jazz. asik. Asik anak pencinta senja ya sepertinya. Terus dia biasa weekend suka nongkrong gitu di tavern. Jadi gimana nih? Pertama, dia suka kopi yang strong, berarti dia mirip gua dan itu plus poin banget. Oh. Kedua, ini dia yang ada di trailer ya kalau nggak salah, ada percakapan gitu Ya, ada dia. betul. Pertama kali gua lihat tuh menurut gua dia juga menarik sih penampilannya. Dia juga suka hujan dan juga Yeah. suka lagu jazz. Lu gimana? Lu juga suka juga? Gua ngerti sih kenapa dia suka hujan. Tapi gua nggak tahu ya kita sukanya sama atau enggak. Tapi biasa kalau lu di kamar terus kayak hujan, kayak rasanya tuh pengen diranjang gitu-gitu. Coba gua nggak tahu ini maksudnya artinya dia suka hujan tuh dia suka main hujan-hujanan atau gimana. Kayaknya sih enggak sih. Enggak gitu sih, kayak anak kecil juga sih. Tapi ini justru malah berbanding kebalik sama gue. Gue sama sekali gak bisa relate sama dia. Karena gue selain gak suka kopi, gue juga biasanya ke hujan. Dan gue juga ya gak pencinta lagu jazz juga. Cuma gue bisa appreciate lah. Wah, emang berarti emang Charles tuh buat lu gitu, Scott buat gua gitu, kayak kebalik ya. Mungkin. Gue bisa taruh dia di B sih. Gue bakal taruh dia sebenarnya di C sih. Cuma ya gue bisa ngeliat orang demen dia sih. Jadi ya kita taruh dia di B aja ya. Oke. Bagi yang mau deketin Scott, Scott ini suka note
sama egg custard ya. Hal yang dia gak sukain tuh tulip. Oke, lanjut. Ini personal favorite gue banget secara art style ya. Jadi dia ini Yuri. Dia ini juga dokter ya. Jadi selain Charles juga ada dokter lagi nih. Jadi mereka kerja berdua ini. Si Charles dan Yuri ini. Terus backstory-nya jadi waktu saat dia di umur 20-an dia suka pergi ke tempat-tempat terpencil gitu untuk menjalani karir kedokterannya. Jadi kan karena ke tempat-tempat terpencil dia kurang mendapatkan uang lah ya gitu. Dan suatu hari akhirnya dia pilih untuk settle di Scarlet Town ini, kota di Coral Island, karena dekat sama hometownnya ya. Hometownnya namanya Tosaka gitu. Terus selain karirnya kedokteran dia juga suka main chess ya. Selain itu dia juga suka tato obviously karena dia bertato. Dan dia juga suka main biliar. Ini sih asik banget sih. Asik. Gue suka banget sih secara art, bahkan sampai gue dengar karakter gue malah makin suka gitu. Bagi gue sih ini no brainer S sih. Tadi gue juga mikir antara S atau A. Cuma ya gue setuju kalau lu kasih S lah. Kita taruh dia di S ya. Oke. Hal-hal yang dia sukain itu fish sandwich, green curry sama lobster ya. Terus dia gak suka flower. Oh ini sama ya sama kayak si Charles. Nih gue gak tahu apa dia beneran gak suka atau dia feeling considerate ke Charles karena Charles alergi bunga ya. Ngomong-ngomong dia suka lobster tuh. Tadi kayak ada yang punya lobster. Oh iya. Dicolong nanti. Ya berharap enggak lah ya. Oke, abis itu si Yuri ini dia tinggal bersama roommate-nya ya, Millie ya. Sekarang kita jadi lanjut bahas ke si Millie. Jadi Millie juga salah satu 4 karakter tambahan ya. Dan dia nyewain kamarnya untuk Yuri gitu. Jadi Yuri tinggal bareng sama si Millie. Terus dia kerjanya di library dan dia suka ngabisin waktunya lihat burung. Waduh. Jadi ngeliat-ngeliat langit burung gitu kali ya, gue gak tahu sih. Habis itu dia juga suka bantu mayor buat arrange festival gitu atau ada donation atau apa dan sebagainya lah. Dan salah satu hobi dia suka merestorasi buku-buku kuno. Jadi kayak mungkin buku yang udah lama udah rusak dia bikin kayak bagus lagi gitu. Oke, dari gua sih gua merasa kurang banget ya ini ya. Personality-nya dan juga backstory-nya. Dan artnya gue juga biasa aja, jadi mungkin gue bakal taruh dia di D sih bareng sama Ben. Sama sih ya, gue demen dia suka restorasi buku-buku itu kayak menarik, cuma tetap aja kurang ada cerita, kurang ada personality. D sih. Oke, jadi kita taruh di D ya untuk sementara waktu. Buat yang mau deketin Millie, jadi hal yang dia suka veggie ramen dan dia nggak suka ikan ya, fish. Sama kayak Leah tadi kalau nggak salah nggak suka fish. Sekarang kita lanjut ke Eva. Eva ini seorang baker yang happy go lucky aja gitu. Dia cheerful, ceria aja terus gitu. Terus dia kerjanya di general store. Dia suka banget ngobrol sama penduduk-penduduk setempat, entah itu lokal atau pendatang baru. Pokoknya sama semua orang deh. Terus dia juga berteman banyak banget sama mereka. Dia juga berusaha untuk menabung untuk mewujudkan mimpinya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang lebih eksotis lagi dibandingin Coral Island ini. Penduduk setempat juga suka banget ngobrol sama Eva dan merasa Eva tuh orang yang sangat positif gitu. Jadi gimana nih menurut lu nih? Dia ini banget ya, kayak semua game tuh pasti ada Eva gitu ya. Kayak generic dan vanilla gitu. Dan itu gak tahu kenapa bukan tipe-tipe karakter yang gue biasanya marry sih. Ya ini gue juga lebih bisa ngeliat sebagai teman sih. Mary sih. Oke, dia itu juga suka red velvet cake sama cookie ya. Terus ada sedikit trivia, dia juga ngejahit baju-baju yang hampir dia miliki semuanya. Sebagai karakter ya bagus sih, kayak positif, happy go lucky. Mungkin gue taruh di C. Ya gue setuju sama lu karena masih kurang backstory-nya. Tapi tunggu dulu, dari segi art gue lumayan demen gitu. Jadi gue masih bisa ngeliat taruh dia di B gitu. Jadi apakah ini C the final verdict, apa menurut lu ya masih bisa taruh di B, B minus, jadi B paling belakang? Jujur emang penampilannya gue setuju banget sih. Dia salah satu yang paling cakep sih. Ya boleh lah taruh di B. Kita upgrade ke B ya berarti ya. Buat Eva yang mau deketin, tadi gue seperti yang gue bilang tadi, dia suka red velvet cake sama cookie. Selain itu dia juga suka orchids ya. Tapi dia gak suka garlic. Ya dia kan suka ngobrol kan sama orang-orang, nanti bau mulutnya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Kita
bakal ngomongin Kenny kali ini. Kenny ini salah satu penduduk asli di Coral Island ya. Dia udah dari kecil tumbuh besar di Coral Island. Terus dia juga memiliki hubungan yang dekat sama penduduk-penduduk setempat lainnya. Dan hubungan dekat tuh gak cuma manusia ya, dia juga berhubungan dekat sama hewan-hewan yang ada di Coral Island dan juga pohon-pohon di sana. Bahkan sampai ada spirit-spirit di sana, dia juga merasa terkonek cukup dalam gitu. Snow White ya, dia Snow White. Dia suka makan di outdoor, makanannya yaitu vegan taco dan juga cold kombucha. Kenny tinggal sama orang tuanya di cabin di hutan. Terus dia tiap hari pergi ke peternakannya untuk ngurusin hewan-hewannya. Terus setelah selesai pekerjaannya, dia bakal menuju ke local tavern atau blacksmith shop untuk bertemu sama teman-temannya. Jadi dia mungkin lebih dekat sama Pablo sama Rafael ya. Dan dia biasanya lunch breaknya di forest atau di danau. Dan dia makan edamame sambil bermain sulingnya. Asik juga. Asik sih. Tapi bagi gue ini lumayan generik sih. Gue mungkin taruh di C sih. Gue juga bakal taruh di C. Oke, bagi yang mau deketin Kenny, dia suka vegan taco dan dia gak suka cheese ya. Oke, sekarang kita bakal ngomongin kandidat terakhir ya, yaitu Zarah. Jadi Zarah itu orang yang suka berpetualang. Dia tinggalnya di kapal. Terus dia kesehariannya suka ngelilingin pulau-pulau gitu lah buat cari treasure gitu. Jadi treasure hunter gitu. Entah yang ditemuin di permata atau artefak tua atau sejarah terpendam gitu. Dia lahirnya juga di Coral Island, tapi dia kayak di belahan lainnya gitu lah yang agak terpencil gitu. Jadi dia gak gitu deket mungkin ya sama orang-orang penduduk di Starlet Town ya. Terus kalau misalkan dia lagi gak ada, dia atau perahunya lagi gak ada di dermaga, orang-orang biasa asumsi dia visit ke familinya. Tapi ya sebenarnya nggak ada yang tahu sebenarnya dia lagi ngapain gitu. Jadi dia agak misterius gitu. Terus dia juga alergi sama kucing. Waduh, kenapa tuh? Jadi gimana nih Zarah nih? Zarah menurut gue menarik sih, karena walaupun dia backstory-nya ya kurang, tapi nggak tahu kenapa dia bikin gue penasaran gitu. Dia lumayan misterius dan kayak dari ceritanya tuh bikin gue kayak kalau gue main gue bakal sering ngobrol gitu sama dia buat tahu apa sih dia sebenarnya ngapain sih kalau kapalnya nggak di sana ini itu. Ya gue setuju sih sama lu sih. Cuma ya dia nggak gue masukin rank A juga sih. Iya enggak. Mungkin gue masukin B ya. Gue masukin dia B ya. B bener-bener B tengah lah ya. Oke, buat yang mau deketin dia suka rambutan sama azurite. Hal yang dia gak suka ini roasted chestnut. Oke, jadi ini ginilah hasilnya dari tier list yang udah kita buat, yang kita rangkum orang-orangnya. Gimana, lu setuju gak secara garis besar? Setuju. Setidaknya yang gue suka semua udah di S. Oke, tapi gue mau ke-tweak dikit ya. Bagi gue Lily dan Noah itu B+ ya. Jadi tolong taruh di depan ya B-nya ya. Terus masih ada 2 bachelor lagi yang masih belum ke-reveal. Dua-dua dari Merfolk. Cuma kayaknya kemungkinan besar sih Agung sama Denali ya. Cuma masih belum official mereka berdua. Atau bisa juga orang lain juga, mermaid lain juga, Merfolk lain juga. Tapi kalau misalkan Agung dan Denali, lu bakal masukin ke tier berapa nih? Mereka gorgeous banget sih. Jadi kemungkinan besar S sih jujur aja. Sudah S ya. Ya emang mereka keren banget sih. Gimana tanggapan lo orang? Lu setuju sama tier list kita atau enggak? Coba komen di bawah. Kalau misalkan lu mau buat tier listnya sendiri, lu boleh bikin juga sendiri. Gua kasih linknya di bawah. Dan habis itu boleh share di komen gimana tier list yang lu buat. Ada masukan lagi Carol? Ya denger semua cerita-cerita mereka gue makin excited banget sih untuk main game ini. Ini tuh pertama kali gue tahu tentang Coral Island, gue langsung kayak panik gitu atau kenapa kayak ini game apa, langsung ke Kickstarter ini itu. Dan gue juga kaget karakternya sangat beragam, terus kayak dari penampilan beragam, dari cerita-cerita semua juga beragam. Ada yang bersaudara, ada yang backstory-nya sedih atau gimana misterius. Ini semua menarik banget sih menurut gue. Ya gue setuju banget sih sama lu sih. Gue juga udah gak sabar banget mainin gamenya, pengen tahu masing-masing semua personalitinya. Dan gue yakin banget setelah gue mainin gamenya dan
tahu masing-masing personality mereka, backstory mereka yang lebih dalam, ini tier list pasti bakal berubah banget sih. Iya betul. Bisa aja yang kayak dari A turun ke D Ya, atau yang dari D melonjak ke S gitu. Iya, Kita bisa, nggak pernah bisa, tahu ya. lah. Ya oke, sekian dulu video dari gua hari ini. Terima kasih juga buat tamu kita hari ini ya, buat guest kita Carol. Iya, sering-sering undang ya. Ya, buat yang suka sama video gua kali ini, coba dibantu like-nya ya dan subscribe-nya ya. Dan juga komen di bawah video next apa yang harus gue buat. Oke, terima kasih semuanya. Ricky.